Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masuk lagi ke pembahasan nun, sukun, atau tanwin. Insyaallah kali ini kita akan menyelesaikan pembahasannya. Tinggal dua hukum yang belum dibahas, yaitu iqlab dan ikhfa. Bismillah. Oke. Ada hukum nun sukun atau tanwin. Kemarin kita sudah membahas tentang idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Sekarang sisa iqlab dan ikhfa. Kita masuk ke iqlab dulu. Iqlab secara bahasa itu artinya membalik atau mengganti. Qalbun, sesuatu yang terbolak-balik. Hati dalam bahasa Arab itu, kalau secara bahasa, qalb artinya adalah sesuatu yang terbolak-balik. Jadi sering kali berubah. Maka ada doanya, doa yang paling sering diucapkan juga oleh Rasulullah, yang hatinya insya Allah paling bersih. Tentu saja paling bersih, paling istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Oke, iqlab artinya balik atau mengganti. Apa yang diganti atau dibalik? Nun atau tanwinnya. Harusnya dibaca an, in, un, tapi dibacanya jadi ada mim di situ. Misalnya di sini mim ba'di, ya. Mim ba'di. Baik. Harusnya min tapi diganti iqlab jadi mim. Mim ba'di. Baik. Gimana cara baca iqlab? Cara baca iqlab ada dua pendapat. Yang pertama, mulut kita, bibir kita tertutup sempurna. Dia rapat, tapi tidak perlu ditekan, cukup ketemu aja. Maka itu sudah masuk ke tertutup. Mim gitu ya. Yang kedua ada namanya terbuka atau sedikit celah. Furjah, diberikan furjah sedikit atau celah gitu ya. Sekilas memang terlihat rapat, tapi sebenarnya diberikan sedikit celah, dan itu sah, atau ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Kalau di tahsiru lebih disarankan pakai yang tertutup. Oke, kenapa kita pakai yang tertutup? Karena satu, itu yang umum atau yang diketahui oleh masyarakat adalah tertutup, sehingga mungkin telinga masyarakat yang mendengar lebih pas. Kemudian yang kedua, ini lebih mudah untuk kita lakukan dibanding memberikan sedikit furjah atau sedikit celah gitu ya. Oke, itu iqlab. Di buku ini silahkan dibuka halaman 18. Di situ ada latihan-latihannya. Kalau di buku ada juga contoh-contoh yang lain. Amba'aka, dia ada gunnahnya ya, diberikan tahan atau durasi. Tidak amba'aka gitu, tidak usah terburu-buru, dia ada durasi. Amba'aka, atau mim ba'di. Oke, alhamdulillah. Itu iqlab. Selanjutnya ada ikhfa. Oke, ikhfa artinya samar-samar. Oke, apa yang dimaksud dari samar-samar? Yaitu tidak jelas dia. Dia tidak idhar, an, in, un. Dia juga tidak idgham. Tidak masuk ke huruf berikutnya. Waro gitu ya. Tidak kalau idgham masuk ke huruf berikutnya. Nah, ikhfa ini kayak mau idhar tidak, tapi masuk ke huruf berikutnya juga belum dikatakan masuk sepenuhnya. Jadi dia di antara izhar dan idgham, dia ada di tengah-tengah. Dia samar-samar di antara izhar dan idgham. Jadi ikhfa itu tidak jelas nunnya, samar-samar nunnya, tidak izhar, tidak juga idgham. Oke, yang masyhur di Indonesia itu pengucapannya eng. Dan ini kurang tepat kalau semua ikhfa kita pakai eng. Ya, antum min syarri mangkana gitu. Nah, itu kurang pas. Karena ikhfa, lidah kita, karena dia dikatakan tadi nyaris idgham, atau ada idghamnya sedikit,
maka lidah kita sebenarnya ketika mengucapkan ikhfa, dia sudah siap-siap masuk ke huruf berikutnya. Di sini setelah nun ada ta, maka dia sudah siap-siap masuk ke huruf ta. Antum, antum. Jadi lidah kita sudah siap-siap kalau mengucapkan antum, ujung lidahnya sudah dekat dengan gusi atas, gusi gigi atas. Antum, antum, gitu ya. Kalau ini huruf shin apa makhrajnya? Tengah lidah dengan lengit-lengit. Maka lidah kita sudah siap-siap masuk ke huruf shin. Syarri, gitu ya. Mi, gitu. Tapi belum nempel tengah lidahnya dengan langit-langit tuh, gitu. Jadi dia tidak idhar, tidak juga dikatakan idgham yang sudah masuk ke huruf berikutnya. Syarri, sini kana sini ada 15 huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 sisa dari hukum-hukum yang lain. Ada izhar, idgham bi gunnah, bila gunnah, kemudian ada iqlab, sisanya itu ikhfa. Dia ada 15 huruf. Oke. Nah, kita yang sudah belajar di Tasiru jangan sampai ikhfanya semua eng. Oke, kita latihan pelan-pelan. Ikhfanya tergantung dengan huruf berikutnya apa. Setelah nun atau tanwin, huruf berikutnya apa. Kita latihan, berproses, insya Allah lama-lama terbiasa mempersiapkan lidah atau mulut kita untuk mengucapkan huruf di berikutnya kalau itu hukumnya ikhfa. Oke, samar-samar di antara izhar idgham, dia tidak jelas nunnya, juga tidak jelas idghamnya, tidak sempurna. Oke, itu ikhfa. Latihannya di buku ini ada di halaman 18, 19, dan seterusnya. Silahkan dibuka, dilatih mulutnya agar terbiasa. Memang baiknya pengucapan ini disimak, didengar oleh gurunya atau ustadz. Tapi sebelum pertemuan dengan gurunya, silahkan latihan dulu. Silahkan coba-coba latihan mulutnya agar terbiasa mengucapkan agar terbiasa mengucapkan ikhfa maupun iqlab. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada iqlab yang artinya balik atau ganti. Dia nunnya diganti jadi mim, ada tertutup, ada terbuka. Ada ikhfa artinya samar-samar, samar-samar, tidak idhar, tidak idgham, dia ada di tengah-tengah keduanya. Kemudian pengucapannya tidak eng, tapi tergantung dari huruf setelah nun sukun atau tanwin. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.